Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Titin, Simple but Fun, yang kali ini akan share video couple touring ke Banyumas untuk antar obatnya Uti. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan loncengnya. Oke? Well, sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu sehingga bisa melakukan aktivitas dan lihat-lihat vlog kami ya, perjalanan kami dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, touring kali ini kita berangkatnya jam 2:30 siang ya, jam 2:30 sore dari rumah kami Bulu Sulur. Nah, ini jalan raya di Ponegoro Wonogiri ya, yang lumayan agak rame ternyata. Lumayan agak rame. Ini kita di traffic light Pokoh ya. Nah, kita di traffic light Pokoh agak lumayan rame. Mungkin karena long weekend, jadi di Wonogiri tuh udah banyak banget kendaraan-kendaraan dengan plat nomor luar kota. Nah, ini Al-Faqih masjidnya, ini Pokoh dah. Oke, ini perempatan. Nah, kita mau sampai di jembatan Jurang Gempal ya. Arah dari Bogor kita ke Jurang Gempal. Jadi itu ya, kami biasanya berangkat Jumat, tapi berhubung dari seminggu kita berangkat ke Sabtu, sehingga nggak perlu cuti seminggunya, Sabtunya nggak perlu cuti. Nah, kita sampai di traffic light Fountain. Nah, buat kalian yang sudah tidak berdomisili di Wonogiri, inilah Fountain ya. Kita di traffic light di sini. Berhenti sebentar. Nah, ini ada taman di perempatan Fountain. Ini ada taman kecil yang cantik juga. Dan kita mau menuju Selopadi. Nah, ini Selopadi. Kita sudah sampai di Selopadi dan itu jembatan kereta api. Udah cantik kan Wonogiri? Bersih pula Wonogiri sekarang di bawah kepemimpinan Pak JK ya, Pak Joko. Itu bersih, rapi dan indah ya. Oke, jangan lupa lo ya, klik like-nya. Buat kalian sahabat-sahabat Mama Titin yang di luar Wonogiri, yang belum pernah ke Wonogiri, nah ini jadi tahu kan perjalanan Wonogiri ya. Ini Jalan Raya Jenderal Sudirman ya, Jalan Raya Jenderal Sudirman Wonogiri. Kita mau menuju ke luar kota nih ya. Tuh. Nah, ini kita sudah sampai di traffic light Giriwono. Kita belok kanan dulu. Mau apa ya? Biasanya kita jalurnya terus sih. Nah, ini Pasar Wonokarto. Kita lewat di Wonokarto, lewat ke Stadion Prenggondani ya. Ini Wonogiri dekat Stadion Prenggondani. Nah, itu nih kulinernya banyak banget nih biasanya di sini ya. Kalau pengen cari macam-macam ada di sini nih. Kayak gitu. Ini kita mau apa kok sampai di sini? Jadi ini kita menuju ke Wonokarto dulu. Mau ambil sesuatu di sebelah utara Stadion Prenggondani. Ya, betul, kita mampir ke sini dulu ke ayam panggang Mbak Deno atau Mbok Deno. Nah, kita beli oleh-oleh dulu supaya ketika kita sampai di tempat Uti
nggak usah ngerepotin Uti, jadi kita bawa lauk sendiri. Nah, ini ayam panggang Mbok Deno. Oke, jadi kita juga bawa tempe keripik penguk. Kita bawa oleh-oleh, bawa box, dimasukkan di box belakang gitu. Nih Papa Derajat lagi menata supaya tempe keripiknya nggak hancur. Oke, kita start menuju ke Banyumas rumah Mbah Uti. Kita ini melewati jalan di Wonokromo. Tadi rumahnya, nih rumah teman kuning, rumah teman kuning nih, teman SMA itu. Nah, ini kita sampai di mana ini, Kelampisan ya, di Bangju Kelampisan. Oke, sate Pak Gino. Oke, kapan-kapan kita vlog sate Pak Gino ya. Oke, nah gitu. Ini perjalanan keluar dari kota Wonogiri. Ini tikungan Kerisak yang biasa disebut dengan tikungan Irung Petruk atau hidungnya Petruk gitu, karena tikungannya itu lumayan panjang gitu ya, kayak hidungnya si Petruk gitu. Nah ya, kita melewati Kerisak. Oke, ini tikungan yang terakhir dari hidungnya si Petruk. Oke, kita menuju tikungan berikutnya. Nah, kita sampai di Kerisak ya teman-teman. Ini pasar Kerisak. Kita lewat pasar Kerisak. Nah, ini biasanya kalau kemah di situ tuh masuk ya, di lapangan Singodutan. Kita melewati Terminal Giri Adipura Wonogiri. Ini kita jalurnya belok kiri ya. Jalur kita belok kiri di sini nih. Lewat ini jalan yang nanti di kiri kanannya banyak sawah-sawah. Kita suka kesini. Aku bisa sepedaan di sini nih, naik sepeda Sally ya ke sini, karena jalurnya tuh lumayan rata gitu dan pemandangan kanan kirinya indah. Ya, kita melewati lapangan sih ya. Terminal Giri Adipura udah lewat. Kita di sini sampai di Bulu kah? Nah, belum. Oke. Kita ini udah masuk ke Tiaran, masuk Kabupaten Sukoharjo nih teman-teman. Udah masuk Kabupaten Sukoharjo. Nah, itu dulu pernah berteduh di situ. Nah, kita mampir untuk makan karena kebetulan tadi siang belum sempat makan di warung tahu kupat. Sekalian kita mau asar. Untuk vlognya ada, silakan di channelnya Mama Titin Gutomo yang vlog tentang tahu kupat Tawangsari Sukoharjo. Itu ya, silahkan nanti deh kepoin di situ di tahu kupat Tawangsari Sukoharjo di vlog lainnya Mama Titin. Oke? Nah, kita mau lanjut lagi perjalanan, start dari Kupat Tahu Tawangsari Sukoharjo. Ya, kita sudah mulai pakai jas hujan karena memang tadi sejak dari
Krisa sudah mulai hujan, jadi kita prepare biar nggak lepas-lepas jas hujan lagi, nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan hujan ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Majriha wa mursaha, kita start dari tahu kupat Mbak Warni, Tawangsari, Sukoharjo menuju ke Banyumas. Nah, ini ternyata hijab tapi kok jualan pakan burung. Nggak apa-apa, mungkin ganti ya. Oke, lumayan ramai ini nyebrangnya, lumayan ramai. Tadi kita ke masjid sebelah untuk sholat asar. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa nyebrang. Kita melewati kota Tawangsari, Sukoharjo ya. Ini sampai di Pasar Tawangsari, Sukoharjo. Perjalanan lumayan padat karena tampaknya banyak yang memanfaatkan long weekend ini. Kebetulan libur Senin ya. Kalau Mama Titin kan Sabtu masih masuk lah. Ada yang lainnya mungkin Sabtu pada libur karena 5 hari kerja. Jadi ini mendung membayangi perjalanan kami, mendung pekat membayangi perjalanan kami. Tapi alhamdulillah dengan demikian nggak panas perjalanan kita nih ya. Mendung bener tebel membayang-bayangi perjalanan kami di sepanjang jalan Tawangsari ke Klaten masjidnya. Nah, kita ini ya banyak yang kita lewati ya. Kita menemukan banyak kejadian di sini. Nah, ini kita sampai di jembatan perbatasan Sukoharjo dengan Klaten, Jawa Tengah. Nah, kita sudah masuk ke Kabupaten Sukoharjo. Klaten. Jadi goodbye Sukoharjo, kita sampai di Klaten. Jalanannya, nah ini merupakan jalan nostalgia juga karena dulu sering kita kalau waktu masih kuliah lewat jalur ini, atau waktu kita nikah awal kita kan tinggal di Jogja juga, sering kita pindah lewat di sini. Karena kirinya itu adalah sawah, dan ini sebelah kiri ini kita dulu pernah berhenti di sini ya, di sini untuk unboxing getuk pedan yang aneka rasa itu yang dulu pernah viral. Ceritanya kalau dulu mungkin trending gitu ya, kalau sekarang masih udah viral. Di situ kita pernah berhenti baik sama almarhum adikku aku maupun sama papa dan jalan. Ini alhamdulillah cuacanya mendung tapi tak berarti hujan itu, jadi teduh walaupun kita dibayang-bayangi oleh mendung yang seperti ini. Hikmahnya sejuk perjalanan kita nggak panas. Kita belok kanan nih, seperti biasa kita belok kanan sini. Aku nggak ngerti dalamnya, tapi ini lumayan mempersingkat jalan. Awal-awal kita memang mengandalkan GPS. Nah, ini aku senang banget nih lihat di sini nih, teduh banget kayaknya. Ada pohon beringin, ada sumber air begitu. Kita belok kiri menuju, ini kita sampai di Desa Pogung kalau nggak salah. Sampai di Desa Pogung. Iya, ini desanya bersih nih. Lihat di sini ada taman desa gitu. Cantik sih sebetulnya ya. Nah, ini jalannya juga sudah mulus, lebih tepatnya mulus nih. Kita masih di daerah
daerah Klaten pinggir nih. Nah, ini jalannya kita ambil yang kanan karena kalau kiri itu pengalamannya dulu itu jalannya lubang-lubang itu. Jadi kita ambil jalur ini. Nah, pintu kereta di sini halus sih, bagus. Jadi tidak menghambat perjalanan kami. Kita jalannya mulus-mulus aja gitu. Beda dengan kalau yang di arah Banyumas itu jalan keretanya Masya Allah, aduh ngeri banget. Kalau yang di Klaten ini jalan keretanya cantik mulus, jadi kita nggak ganggu perjalanan kita sama sekali gitu. Nah, kita berhenti sejenak ini karena sampai di traffic light mau menuju jalan raya. Nih ada sahabat kombu komunitas box, tapi komunitas boxnya dia transparan ya, hati-hati di jalan ya. Nah ini gerimis ceritanya ya, jadi kita masih basah-basah tapi gerimis nggak apa-apa sih. Kita masuk ke jalan raya Klaten, Solo Jogja ya. Kita masuk jalan raya Solo Jogja dan ternyata memang lumayan padat karena mungkin ini long weekend ya. Sekali lagi ini perjalanan long weekend. Nah itu, ini kita sampai di dekat RSI apa ini ya, Papa Derajat kayaknya lagi betulin ini kaki. Ini orang-orang pada minggir untuk memakai jas hujan karena ini sudah mulai deres hujannya, udah mulai agak deres gitu hujannya. Kita mulai diguyur hujan di jalan, tapi hujannya masih hujan cantik-cantik untuk kecil-kecil. Ini enaknya kita naik motor itu kita bisa nyelip-nyelip ini. Coba kalau kita bawa mobil, emang tadi agak mikir juga kalau kita mau berangkat bawa mobil atau bawa motor ya. Secara kita mau bawa barang banyak karena ada pesanan titipan dari Tante Krisna, tapi kemudian kita mikir ini long weekend, kalau bawa mobil pasti perjalanan bakal panjang melelahkan karena macet. Jadi dan sudah lama kita nggak touring, sudah 2-3 bulan lah kita nggak touring. Jadi ini touring pertama pakai motor setelah kemarin pulang ke Banyumas itu. Ini kita berhenti di sini untuk sholat maghrib yang kita kode dengan Aisyah ya. Kita ini di sekitar daerah apa ya, Wates ya, Sedayu. Kita di pom bensin Sedayu ya. Kita berhenti untuk sholat maghrib dulu itu. Nah ini beberapa jamaah, kita prokes dong, jaga jarak ya. Kita jaga jarak di sini. Kita start lagi, sudah malam ya, sudah gelap. Jadi di samping malam dan gelap juga hujan. Lah nanti kemungkinan saya pengen banget shoot Jogja waktu malam, tetapi kalau misalkan nggak deres banget ya, sayang juga nih HP yang buat ngerekam kalau pas hujan banget takutnya malah rusak. Nih kita ini ada di perjalanan Jogja, belum Jogja ini, sebelum ini Klaten ya, menuju ke Jogja. Ini kondisi sudah malam. Oke, hujan juga kecil-kecil tapi
sayang sekali saya nggak bisa laporkan perjalanan antara Jogja sampai Purworejo karena hujan deras. Bakso Pak Jenggot. Oh, nggak kelihatan ini bukan Pak Jenggotnya. Bakso Pak Jenggot. Oke, yuk masuk. Kita masuk. Mampir di minimarket untuk nyari obat batuk untuk antisipasi karena kita kehujanan terus ya, mudah-mudahan enggak kambuh nih asmanya. Ini di depan apa ya, rumah sakit atau apa nggak tahu nih. Kita masih di Kota Perembun. Untuk beli vitamin dan obat batuk di sebuah minimarket. Nah, kita start lagi dan ini sudah sampai di pintu kereta api karena ada kereta api yang lewat. Ini ada mas-mas yang kesempatan ini mungkin karena nggak hujan ya, udah nggak hujan lagi, lepas jas hujan. Oke. Tapi kita masih pilih pakai jas hujannya aja karena biar kering di badan. Nah, kita ini mulai dari Kebumen, memang hujan sudah berhenti ya, jadi kita sudah nggak kehujanan lagi, tetapi malah dingin, rasanya malah dingin karena kena angin tuh dingin. Nah, keretanya udah lewat tuh, kereta sudah lewat. Ini di pintu kereta ini ya, Karanganyar kah? Aduh, lupa nih ya. Kereta sudah lewat. Kita kok lama banget nggak dibuka-buka ya, lama bener nggak dibuka-buka. Kemungkinan ada kereta lagi yang mau lewat nih dari arah yang berlawanan. Berarti ini pas kita di daerah mana ya? Lupa aku. Kita masih menunggu kereta berikutnya yang dari arah kiri ya, dari arah Jakarta mestinya kereta. Jadi perjalanan kita ini banyak sekali kendaraan, memang padat sekali berhubung weekend, baik kendaraan pribadi dan karena malam ini kita banyak sekali beriringan dengan truk ya, banyak sekali kita beriringan dengan truk karena malam memang jatahnya truk pada lewat itu ya. Ini kalau di belakang macetnya panjang banget, bener-bener macetnya sangat panjang. Kita menunggu kereta dari arah yang berlawanan. Lumayan lama banget, bener nih, gak kebayang di belakang sana pasti udah macetnya luar biasa gitu. Ini perjalanan kita tadinya mau berangkat jam 12:30 gitu atau jam 1 lah, 1 siang, tapi berhubung masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini kereta sudah lewat dari sebelah kiri. Dari arah Jakarta kereta sudah lewat ya, dan mudah-mudahan cuma 2 kereta, mudah-mudahan 2 kereta. Oh ya, kayaknya mudah. Nah, pintu palang dibuka, tetapi ternyata lihatlah, itu jalur keretanya ini jalannya horor banget.
jelek banget. Jadi untuk para pemotor ini lumayan bahaya ya. Ini aja kayaknya Papa Jujit agak kesulitan, sempat mau kayak kepleset gitu, berhubung jalan keretanya itu kan miring gitu nih. Kita kesulitan waktu mau nyebrang nih, kesulitan nih. Iya, nah sempat agak ngeri juga ini. Nah alhamdulillah sudah lewat. Banyak jalur kereta yang rusak ya, banyak jalur jalan perlintasan kereta itu yang jalannya susah banget untuk dilewati, benar-benar susah untuk dilewati gitu. Alhamdulillah kita lolos ya. Bismillah majariha wa mursaha. Sampai di perempatan Buntu. Kalau sudah sampai di Buntu ini berarti kira-kira kurang nggak ada 30 menit lah kita udah bisa sampai di rumah Uti ya. Udah deket. Jadi nanti kita habis ini Sampang, kemudian Rawalo Margasana, baru deh ke Purwojati. Nah ini kita enaknya naik motor, kita bisa nyelip-nyelip. Nih antrian panjang banget. Ada apa di depan? Ternyata di sini kita sudah sampai di perlintasan kereta api sebelum Sampang ya. Kita sampai di perlintasan kereta api sehingga macetnya seperti ini. Dan beruntungnya kalau kita touring naik motor ini adalah kita bisa nyelip-nyelip begitu. Nah kita nyelip dari kanan, ini dari kiri lagi kita nyelip. Banyak didominasi oleh truk ya, sama kendaraan pribadi ini. Ada malam ini sekitar pukul 11 ya, sekitar pukul 11 malam kita sampai di Buntu. Dan sudah nggak hujan sih ya. Ketika saya sudah ngevlog ini hujannya berarti kalau misalkan ada hujan, hujannya kecil-kecil. Jadi tadi sekitar dari Klaten sampai dengan Perembun ya, itu hujannya deres. Dan ketika kita masuk ke kota Kutoarjo itu hujannya udah agak reda. Kutoarjo agak reda, kemudian di Perembun itu sudah nggak hujan lagi. Jadi kita bisa mampir ngebakso tadi. Nah, kita sampai di perlintasan kereta dan selalu perlintasan kereta di sini kayaknya nggak aman untuk pengendara sepeda motor, sehingga kita harus super duper hati-hati, Nah, itu alhamdulillah sudah sukses kita melewati perlintasan kereta api ya. Nah ini kita sudah masuk ke jalan setelah Margasana ya. Kita tadi sampai di Margasana ke kanan, kita sudah sampai di Margasana. Nah ini kita tinggal masuk ke jalan kampung ya. Jalan kampungnya udah lumayan udah mulus sih, kita belok kiri nih, mulus jalanannya ya. Kita biasanya sepedaan sampai di sini pakai sepedanya Bim Bim. Ini kita sampai di, nah ini Taman Purwojati, Taman Desa Purwojati. Gelap, udah gelap. Ini kita masuk ke Pasar Purwojati. Nah Pasar Purwojati nih tempat orang jual kamir. Kita lanjutkan, tinggal dikit lagi, paling 3 menit lah sampai di rumah Mbak Uti. Ini tukang jual soto di pertigaan, kalau kanan sana Dawuhan ya. Oke, bentar lagi kita udah sampai di rumah Mbak Uti gitu. Nah ini udah jembatan yang dulu biasanya diperbaiki udah jadi. Ini masjidnya. Sebentar lagi kita sampai di perapatan Karangtalun Kidul. Bentar lagi kita sampai di perempatan Karangtalun Kidul. Oh iya, kita masih harus melewati persawahan dulu kayak ini. Nah, kok ini kayaknya aku salah.
Nah, ini sampai di SD. Dan ini perempatan Karangtalun Kidul. Kita belok kanan, ini udah kebun depannya Mbak Uti. Nah, akhirnya kita sampai di rumah Mbak Uti pada pukul 11.30. Touchdown. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dan kita sudah sampai di rumah Mbak Uti dengan selamat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kita mau buka ketok-ketok pintu dulu.